Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendaftar PPDB Madrasah MTS Negeri 1 Lombok Tengah. Berikut kami berikan tutorial tentang cara mengisi formulir online ya di aplikasi PPDBM MTSN 1 Lombok Tengah. Yang pertama Bapak Ibu tinggal buka Google ya. Silahkan buka Google-nya, kemudian tulis di address bar ini ya, di atas ini. Tulis ppdbm.mtsn1lomboktengah.com. Itu titik ya. Kemudian di enter saja. Kalau sudah loading gitu ya. Oke. Nah, ini sudah loading. Kita klik, atau mau dibaca-baca dulu silahkan ya. Baca-baca dulu apa isi informasinya silahkan. Ini penting juga. Kemudian kita klik daftar sekarang kalau sudah merasa siap mendaftar. Klik daftar sekarang. Nah, di sini kita tinggal mengisi beberapa dokumen, beberapa informasi utama ya. Yang pertama adalah NISN. NISN ini jumlahnya 10 digit. Biasanya ada di raport siswa. Jadi silahkan dicari. Ini saya contohkan saja. Tapi Bapak Ibu pendaftar jangan mengarang ya. Karena ini nanti akan berpengaruh baik pada kelulusan maupun untuk pendidikan berikutnya. Ini saya contohkan 10 digit, kemudian nama lengkap saya misalkan Satria Baja Hitam. Oke. Kemudian email, ya, kemudian yang ketiga ini adalah email ya. Email ini boleh menggunakan email keluarga ya, kakak, ayah, ibu yang punya email, yang sudah punya email silahkan gitu ya. Tapi kami sangat sarankan pendaftar juga memiliki email tersendiri ya. Jadi inputkan saja emailnya apa di sini ya. Kalau sudah, kemudian enter password. Password yang dimaksud adalah password untuk login ke dalam aplikasi PPDBM ya, bukan passwordnya dari email ini ya. Password yang Bapak Ibu atau pendaftar akan gunakan untuk login nantinya. Misalkan saja saya kasih password di sini adalah ini. Usahakan 6 digit minimal ya. 6, 7 digit, 8 digit, 8 angka gitu boleh ya. Kemudian tulis captcha. Password ini ditulisnya 2 kali ya. Di sini harus sama dengan yang di sini. Pastikan sama. Huruf besar, huruf kecilnya. Kemudian masukkan captcha. Captcha yang ini ya. 57964. Kalau sudah terisi semua, nisan sudah, nama sudah, email sudah, password sudah, captcha sudah, klik daftar. Nah, dia akan muter nanti loading gitu ya. Dia akan loading sampai nanti akan muncul ke sini lagi. Coba geser ke bawah. Nah, di sini ada pemberitahuannya. Terima kasih pendaftaran akun berhasil. Ya. Anda bisa login dan melanjutkan pengisian data. Kita klik login yang ini bisa, klik login yang ini juga bisa. Mana-mana. Ini tadi contohnya adalah yang ini ya. Kemudian passwordnya, password yang tadi saya buat ya. Oke, klik login. Nah, untuk pengisian data itu ada di sebelah sini sebenarnya ya. Data saya ini nanti diisi satu persatu, dari data diri, data alamat, data kesehatan gitu ya, dan seterusnya. Tapi yang paling pertama yang wajib diisi adalah data diri. Sebelum ini terisi tidak akan bisa mengisi data berikutnya. Nick, saya kira ini gampang ya, saya kira tidak saya perpanjang lebar. Ini diisi menggunakan nicknya yang benar ya. Nomor kartu keluarga, nomor kartu keluarga ada di, contoh saja, NISN-nya tadi, nama lengkapnya siapa tadi ya, siapa namanya tadi, nah, intinya nama lengkapnya siswa lah ya. Kemudian saya tulis ini contoh aja ya. Ini harus sama dengan nama yang tadi ya, nama yang ketika buat akun, tapi saya lupa tadi. Kemudian tempat lahir
Tempat lahir itu ini walaupun di sini adalah nama-nama provinsi, Bapak Ibu bisa menulis di sini ya. Misalkan saya lahir di Mujur. Nah, klik Mujur. Tempat lahirnya di Mujur, tanggal berapa? Nah, untuk memilih tahun itu kita klik ini, klik tulisan April 2024, klik 2024, maka akan muncul tahun-tahun. Ini bisa digeser. Tahun berapa? Tahun 2011 misalnya. 2011 bulan Mei tanggal 12. Jadi ini tanggal lahirnya 12 Mei 2011. Lahir di Mujur. Laki-laki atau perempuan, agama Islam, WNI atau WNA, nomor HP. Di sini nomor HP siswa. Jika tidak ada, boleh tulis nomor HP orang tuanya, baik itu bapak ataupun ibu. Dan nomor HP ditulis dari 62 ya mulainya ya. Ini pengganti 0 ya. Kalau nomor HP-nya 081 berarti tulisnya adalah 6281. 805. Ini contoh aja lah ya. Anak keberapa? Anak kedua. Berapa saudaranya? 1 karena kakaknya ya. Saudara tiri ada tidak? Kalau tidak ada tulis 0. Saudara angkat ada tidak? Tulis 0 kalau tidak ada. Apakah anak yatim, yatim piatu atau tidak? Kalau bukan anak yatim piatu, klik di tanda strip ini aja. Jangan klik simpan dulu ya, karena di sini ada data yang lain yang harus diisi. Bahasa keseharian, apakah biasa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sasak? Misalkan sehari-hari saya pakai bahasa Sasak dengan orang tua, dengan keluarga gitu ya. Atau bahasa Indonesia. 2 bahasa boleh tulisnya ya. Indonesia. Hobinya apa? Main bola. Laki-laki ya. Cita-citanya apa? Tapi sesuaikan ya nanti. Prestasi ada tidak? Kalau tidak ada dikosongkan saja. Ekskul yang diminati apa? Misalkan tinggal pilih. Siapa tahu jadi anak karate, paskibra misal. Jalur pendaftaran, nah ini penting ya. Prestasi atau reguler. Kalau prestasi nanti wajib mengupload sertifikat juara lombanya ya. Kalau tidak punya sertifikat, pilih jalur reguler. Baru klik simpan. Oke. Nah, kalau sudah mengklik simpan baru muncul tombol berikutnya ini. Atau bisa klik yang ini ya, klik alamat. Ini jadi yang di situ di bagian ini data saya ini ya. Data diri sudah, alamat sekarang. Alamat itu Nusa Tenggara Barat. Pilih aja ya, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praia, Desa Leneng. Mujur tadi ya. Praia Timur seharusnya. Nah, tinggal dengan siapa? Orang tua. Jarak rumahnya berapa? Sampai ke MTSN 1 maksudnya ya. Dari rumah ke MTSN 1 itu berapa kilo kira-kira? Moda transportasi yang digunakan apa? Kendaraan umum misalkan. Alamat lengkap, siapa tahu ada jalan, Tuan Guru Haji apa gitu ya. Baru Mujur, Praia Timur. Ini ditulis lengkap dulu ya, atau di siapa tahu di BTN ya. BTN Bonter. Kluster. Kalau ada klusternya ya, blok apa gitu ya. Silahkan ditulis lengkap intinya. Kalau sudah, klik simpan ya, wajib klik simpan ini ya. Klik simpan. Baru ada notif di sini nanti berhasil menyimpan. Baru klik berikutnya atau klik kesehatan. Ini satu-satu alamat sudah, kesehatan. Golongan darahnya apa? Enggak tahu, atau A atau B. Misalkan saya O. Penyakit yang pernah diderita atau sering diderita, siapa tahu asma ya. Asma sama apa lagi? Sama mah. Kalau banyak silahkan ditulis, boleh ya. Misalkan di sini koreng, misal ya. Pilih. Ditulis lagi apa? Ini penyakit yang biasa diderita oleh pendaftar ya. Ada tidak kelainan jasmani? Saya kira tidak ada, ini rata-rata ya, strip saja. Tinggi badan berapa? Ini sudah sentimeter ya, tidak perlu ditulis cm-nya ya. Langsung saja angkanya doang ya. Berat badannya berapa? Ini juga tidak perlu tulis kilogram ya. Lingkar kepalanya berapa? Kalau tidak tahu boleh isi kosong. Klik simpan. Data berhasil disimpan. Klik pendidikan. Ini kan sudah data diri sudah, alamat sudah, kesehatan sudah, pendidikan.
Prasekolah pernah PAUD tidak? Tidak pernah. Atau pernah saya PAUD dulu gitu. Silahkan disesuaikan ya. Jangan dikarang-karang ya. Lulusan dari mana? MI atau SD atau madrasah diniyah ya. MI misal ya. Nama sekolahnya apa? MI MIS itu madrasah ibtidaiyah swasta ya. MIS apa namanya? Misalkan Darul Quran. Nomor STB ini saya kira kosong semua ya. Tulis saja strip atau kosong gitu ya. Lama belajar, nama belajar di sini maksudnya lama belajar di MI ini, di SD itu gitu ya. Rata-rata kan 6 tahun, tulis saja 6. Tapi mohon maaf ya, jika ada mungkin yang pernah tidak naik kelas jadi belajarnya lebih dari 6 tahun, ya tulis 7 tahun. Atau ada yang akselerasi mungkin 5 tahun. Tapi saya kira rata-rata 6 ya. Kalau pindahan ini tidak perlu diisi, ini alasan juga tidak perlu diisi. Yang diisi ini aja, klik simpan. Setelah pendidikan nilai ya. Nah, nilai ini apa? Nilai 4 mapel seperti yang disampaikan di brosur ya. Cara menambahkannya mana? Klik yang ini. Input nilai. Nah, di sini ada kelas 4 ganjil. Mata pelajaran bahasa Indonesia nilainya berapa? 85.25, koma maksudnya ya. 85,25 simpan. Nah, setelah ada notifikasi begini, boleh ganti mapelnya. Biar kelas 4 duluan sekalian ya. IPS nilai saya 82, simpan. Kalau sudah notif, ganti lagi. IPA 87,5. Terus matematika 88, simpan. Kalau sudah semua, ganti kelasnya. Ganti semesternya ya, kelas 4 semester genap sekarang. Mulai dari awal lagi, bahasa Indonesia 85, simpan. IPS 87,5, simpan. IPA 89, simpan. Matematika 85, simpan. Sudah ya, kelas 4 sudah, kelas 5. Mulai dari bahasa Indonesia lagi 82, ini contoh aja lah ya. IPS kita samakan aja lah nilainya dulu sementara. IPA ini juga nilainya. Matematika ini juga nilainya. Yang semester genap bahasa Indonesia 84, IPS 86, IPA 87, matematika 88. Kelas 6 sekarang, 6 ganjil, bahasa Indonesia 90, IPS 92, IPA 95 misal ya. Matematika 87, simpan. Nah, kalau sudah sampai di kelas 6 semester ganjil, bisa lihat nilai. Nah, ini dia yang diinput tadi ya. Yang dimasukkan tadi bisa dilihat, dicocokkan kembali dengan yang ada di raport. Jika ada yang salah bisa klik edit. Misalkan di sini kelas 4 semester genap nilai IPA saya 90 bukan 89, klik edit. Jadikan 90. Save change. Maka dia akan berubah jadi 90. Oke. Nah, kalau sudah mengisi nilai, selanjutnya dokumen. Nah, disinilah dokumen yang pernah kami buatkan tutorial sebelumnya. Kita mulai dari foto. Foto 3x4 mana? Pilih fotonya, misal lah pakai ini ya. Anggaplah ini fotonya. Klik simpan. Kalau dia tersimpan nanti akan ada tulisannya di sini nih, ya. Bisa dilihat nih, siapa tahu salah ya. Oh, ini bukan foto nih. Kita lihat. Oh, filenya tidak kelihatan, tidak masalah lah, ya. Kemudian yang kedua, kartu bantuan dari pemerintah. Oh, enggak punya saya, enggak perlu berarti ya. Lanjut ke yang ketiga, scan kartu keluarga. Ada tidak? Misalkan inilah contohnya lagi. Simpan. Nah, scan kartu keluarga sudah. Apalagi screenshot Nisan yang kemarin kami buatkan tutorial saat persiapan dokumen. Oh, ini dia screenshot Nisannya. Simpan.
sampai dia muncul di sini pokoknya semuanya ya. Kemudian surat rekomendasi, setelah ditandatangani dijepret ya surat rekomendasinya, pilih lagi, anggap saja ini dia surat rekomendasinya setelah dipoto ya, simpan. Nah, cukup yang 4 ini kalau jalur reguler. Kalau ada yang punya bantuan pemerintah berarti 5. Kalau yang memilih jalur prestasi, wajib mengupload dokumen yang terakhir ini, dokumen prestasi. Mana buktinya berprestasi di tingkat kabupaten? Silahkan upload sertifikatnya. Ya. Perlu tidak banyak upload sertifikat? Tidak perlu, cukup 1 saja yang paling tinggi ya. Misalkan juara 3 KSM tingkat provinsi, itu saja yang diupload ya. Atau juara 2 OSN tingkat nasional, itu aja yang diupload, klik simpan. Nah, ini sudah dokumen prestasinya, sudah rekomendasi, sudah selesailah dokumen. Kita lanjut ke data ayah. Nama ayahnya siapa? Rustam misalnya. Tempat lahirnya di Pautawah. Tanggal lahirnya berapa? Nah, silahkan dipilih lah intinya ya. Tidak mungkin sih 2005 ya. 89 lah. Warganegara WNI, agama Islam, pendidikan ayahnya sampai apa? S1. Pekerjaannya PNS, penghasilannya berapa? Kurang dari 500.000. Kemudian 1 juta sampai 2 juta, di atas 5 juta, silahkan dipilih aja. Misal tempat tinggalnya, alamat tempat tinggal ayah, tulis jalan apa, lengkap-lengkap ya. Jalan BTN Bonter, Kluster Yasmin, Blok F, nomor, silahkan ditulis. Ini nama desanya apa gitu ya, Raya dan seterusnya, lengkap-lengkap lah intinya. Status ayah maksudnya ya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Masih hidup. Nomor HP ayah. Nah, untuk nomor HP ini ditulis dari 62 awalnya ya. 62 ini pengganti kosong, sekali lagi ya, 081 8 ini misal ya, misal aja. Kalau sudah, klik simpan. Data berhasil disimpan. Setelahnya lanjut ke ibu. Nama ibu silahkan ditulis, Suniatun, tempat lahir di Probolinggo, tanggalnya 93 Agustus, 17 Agustus nih. Ini contoh aja lah ya. Pendidikannya sampai apa ya, misalkan S2, pekerjaannya PNS, penghasilannya di atas 5 juta. Tempat tinggal tulis lengkap lagi ya, BTN, siapa tahu sama apa, siapa tahu berbeda gitu ya. Kalau sama ya tinggal diikuti yang tadi, apa nama alamatnya, nah, dan seterusnya lah ya. Status masih hidup. Kontak HP plus dari 62, ingat ya sekali lagi. Klik simpan. Yang terakhir adalah wali. Nah, wali ini kalau sama dengan ayah, misalkan wali saya adalah ayah, maka tulis data ayahnya lagi di sini. Kalau walinya adalah ibu, misalkan, mohon maaf, misalkan sudah bercerai sehingga tinggal sama ibu, maka nama wali di sini tulis lagi nama ibunya. Ya, isi lagi data tentang ibunya. Setelah itu klik simpan. Apakah perlu klik konfirmasi data? Jangan dulu ya. Nanti konfirmasi data ini kalau pendaftar sudah benar-benar valid datanya. Boleh konfirmasi dulu kepada panitia ya. Nomor WA admin atau WA helpdesk yang ada di brosur atau di Facebooknya Humas MTSN 1, silahkan dicari. Kemudian konfirmasi, Pak, kami sudah selesai mengisi data atas nama siswa ini, nisennya ini, mohon dicekkan. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan konfirmasi, oh iya Bu, datanya sudah lengkap, barulah kemudian pendaftar mengisi data wali terakhir ya, baru klik konfirmasi data. Oke, kalau sudah konfirmasi data, nanti tidak bisa diedit lagi datanya ya. Berarti datanya dikunci, tidak boleh ada perubahan lagi. Jadi jangan klik konfirmasi data kalau masih ada data yang diragukan ya.
Jadi konsultasi dulu kepada panitia. Oke. Nah, setelah selesai mengisi ini apa yang dilakukan? Tinggal tunggu pengumuman kapan boleh mengambil kartu untuk ujian seleksi di FB-nya MTS. Ya, nanti pengumuman dapat dilihat di sini ya. Jika sudah waktunya nanti akan muncul di sini pengumumannya tanggal berapa gitu ya, tanggal 24 Mei gitu. Tanggal 24 Mei ini nanti kita bisa lihat, klik di sini pengumuman. Oke. Kalau ada tutorial lainnya, tutorial tentang hal-hal terbaru nanti kami sampaikan di grup FB MTSN 1 Lombok Tengah. Oke. Saya kira itu dulu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan nanti di nomor helpdesk atau di nomor admin. Saya kira sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.